Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat malam. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa kembali untuk memberitakan, merenungkan kembali bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari saudara sekalian kita berdoa terlebih dahulu, kita minta pimpinan Tuhan sebelum kita belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa di sorga, kami datang kepada Engkau malam hari ini. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang indah Tuhan sediakan buat kami. Saatnya Tuhan kami ingin duduk diam, dengar-dengaran Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Kami butuh tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan yang hidup dan berkuasa dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan ingin kembali memandang kepada harga penebusan yang sudah Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu. Itu Tuhan, siapkanlah hati kami. Dan berkatilah hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan kelemahan ini. Tuhan pakai, Tuhan urapi dengan kuat kuasa Tuhan. Supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, tema kita hari ini ialah harga sebuah keselamatan. Mari kita buka bersama dari Yesaya pasal 50. Kita baca ayat 4 sampai 9a. Kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9a. Saya akan bacakan bagi kita semua dan Bapak Ibu dapat menyimaknya, membacanya masing-masing di rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, aku tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat, siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama, siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku, siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Saudara, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Saudara kasih dalam Tuhan, minggu-minggu ini kita sedang mempersiapkan hati dan diri kita dalam memperingati kesengsaraan dan penderitaan Tuhan kita, Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Dan minggu ini kita memasuki Prapaskah yang keempat. Saudara, berbicara tentang kesengsaraan dan penderitaan yang dialami oleh Kristus, maka kita mendapati ada harga yang dibayar yang begitu besar oleh Kristus Tuhan kita. Yang sungguh-sungguh dalamnya, yang sungguh-sungguh besarnya yang Tuhan nyatakan buat kita. Harga yang dibayar adalah sebuah ketaatan yang total atas misi dan panggilannya sebagai utusan dan seorang hamba Allah. Namun saudara, saya mendapati banyak orang Kristen saat ini yang hanya memiliki pemahaman yang samar tentang penderitaan Kristus. Mereka menganggap biasa peristiwa penyaliban Kristus dan pada akhirnya mereka kurang menghargai keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan bagi mereka. Dan masih banyak yang tinggal dalam ketidaktaatan kepada Allah. Karena itu saudara, dalam minggu-minggu sengsara ini, Tuhan ingin kita menyelami kembali akan ketaatan yang sempurna. Akan kasih-Nya yang besar dan pengorbanannya yang sudah Tuhan kerjakan. Dan bagaimana kita meresponinya di dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam perikop yang kita baca, Yesaya 50, kalau kita perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di sana kita mendapati bangsa Israel telah gagal menjadi seorang hamba Allah yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan menyatakan terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini.
Oleh karena apa? Karena mereka telah berubah setia daripada Allah. Dan mereka hidup berdasarkan kemauan dan pemikiran mereka sendiri. Mereka menjauh daripada Allah. Oleh karena itu, hamba Tuhan lain dipanggil untuk menegakkan kebenaran, untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, sehingga keselamatan sampai ke ujung bumi. Saudara, siapakah hamba Tuhan ini? Dalam Yesaya 52 ayat 13 dikatakan bahwa hamba Tuhan ini akan ditinggikan, akan disanjung, dan akan dimuliakan. Jelas saudara, bahwa hamba Tuhan di sini bukan merujuk kepada bangsa Israel atau orang Israel. Bukan juga merujuk kepada Nabi Yesaya, tapi merujuk kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, di dalam Yesaya 50 ayat 4-9a, kita mendapati di sana dua hal. Profil seorang hamba yang Tuhan nubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yang pertama ialah hamba yang taat seperti seorang murid. Di dalam ayat yang keempat dan kelima, saudara, sang hamba selalu merujuk pada Tuhan Allah, dikatakan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku. Ayat 5 juga katakan, Tuhan Allah telah membuka telingaku. Di mana dua gelar ini disusun dari dua kata, yaitu Adonai dan Yahweh. Dan ada dua kata juga di sana, yaitu murid. Dalam bahasa Ibrani ialah limudin. Artinya apa saudara? Di sini kita melihat ada proses pemuritan di dalam kehidupan sang hamba, di mana Allah sendiri sebagai penjunan dan yang memberikan pemuritan, mengajar sang hamba ini untuk sebuah misi ilahi. Di sana kita mendapati dua hal yang dilakukan Allah dalam kehidupan sang hamba, yaitu Tuhan Allah memberi kepada sang hamba lidah seorang murid. Ayat 4a dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Untuk apa? Itu lidah untuk memperkatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang dapat menguatkan hati yang lemah, menguatkan semangat yang pudar, dan meluruskan jalan yang salah. Dan Tuhan Allah membuka telinga sang hamba. Ayat 4b dikatakan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, dan Tuhan Allah telah membuka telingaku. Di mana hamba ini diberikan telinga yang tajam untuk mendengar akan suara Tuhan, memiliki kepekaan akan kehendak Tuhan, sehingga ia menyampaikan apa yang Allah mau sampaikan di dalam pelayanannya. Saudara, inilah yang mendorong sang hamba ketika ia di dalam dunia, ia selalu bersekutu dengan Allah setiap pagi sebelum ia memulai pelayanannya. Ia selalu memberikan dirinya untuk mendengarkan perkataan Allah, sehingga apa yang dikatakannya berasal dari Allah sendiri. Karena itu saudara, kalau kita membaca Injil Yohanes pasal 7 ayat 16 dikatakan, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Dengan demikian saudara, kita mendapati bagaimana ketika itu orang-orang Yahudi mendapati. Mereka berkata, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Pengajarannya sungguh luar biasa, penuh dengan kuasa yang menguatkan, yang menghidupkan dan memerdekakan. Saudara, hamba yang taat sebagai seorang murid inilah yang dimiliki oleh Kristus. Di mana ia dengan tekun memperkatakan kebenaran firman Tuhan kepada manusia pada waktu itu. Agar manusia boleh bertobat daripada keberdosaannya. Agar mereka boleh hidup di dalam jalan Tuhan yang benar. Agar mereka boleh dikuatkan, diberikan semangat. Hamba ini taat, mengikuti perintah daripada Allah Bapa, menjalankan misinya sebagai seorang murid yang sejati. Yang kedua, Bapak Ibu, profil hamba dalam Yesaya 50 ialah hamba yang menderita. Saudara kasih dalam Tuhan, sang hamba mengetahui bahwa kehendak Allah atas dirinya, ia sadar bahwa ia akan mengalami penderitaan, penghinaan, bahkan penghukuman. Penderitaan bukan karena kesalahan yang pantas diterimanya,
melainkan karena ketaatannya terhadap kehendak Allah. Ia dengan rela memberikan punggungnya untuk dicambuk. Ia memberikan pipinya kepada mereka untuk ditampar. Dan bagi mereka yang mau mencabut janggutnya. Ia dengan rela mengalami penghinaan terhadap nama baik dan harga dirinya. Ia tidak memalingkan mukanya ketika ia dicela dan diludahi. Saudara, inilah sang hamba yang datang ke dalam dunia. Hamba yang menderita ketika ia hadir di dalam dunia. Ia rela menderita, memberikan punggungnya untuk dicambuk. Ia rela dihina, diludahi. Oh saudara, sungguh besar sekali bagaimana pengorbanan, bagaimana penderitaan yang dia alami oleh Kristus. Kita mendapati saudara, dalam budaya timur termasuk di Indonesia, meludah di atas tanah di hadapan orang ada suatu penghinaan, bukan? Apalagi meludah di wajah seseorang. Dan itulah yang dialami oleh Kristus pada waktu itu. Bagaimana ia diludahi oleh imam-imam besar. Bagaimana ia diludahi oleh masyarakat banyak pada waktu itu. Suatu penghinaan. Bagaimana Kristus direndahkan oleh ciptaannya sendiri. Namun demikian saudara, dalam ayat 5a dikatakan, aku tidak memberontak dan ia tidak berpaling ke belakang. Artinya apa? Sang hamba ini sekalipun ada tantangan, sekalipun ada harga yang harus dia bayar, dia tetap menjalaninya dengan kegentaran, dengan kesetiaan, dengan konsistensi untuk mengikuti perintah Bapa di dalam misi ilahinya. Oh saudara kasih dalam Tuhan, sungguh besar akan kerinduan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Pertanyaan ialah apa yang membuat Tuhan mau melakukan semua itu bagi saudara dan saya? Tidak lain saudara, karena Tuhan tahu diri kita adalah orang yang berdosa. Kita manusia yang lemah, dikuasai oleh kedagingan. Dan Tuhan tahu kita tidak dapat mampu melepaskan keberdosaan kita dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu untuk menyelamatkan manusia, Tuhan rela datang dari sorga, meninggalkan tempat yang mulia, menjadi manusia, menderita untuk membeli kita, melepaskan kita dari belenggu dosa. Saudara, mari kita melihat sejenak akan konsep penebusan yang Kristus lakukan. Yang pertama ialah saya mendapati ada kata agorazo. Artinya ialah dibeli dari pasar perbudakan atau membayar sesuatu sebagai harga pembayaran bagi sebuah barang. Saudara, dalam konteks keselamatan, agorazo berarti pemberian suatu harga yang setimpal dengan fatalnya dosa manusia supaya manusia dapat ditebus dari statusnya orang berdosa. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan dengan jelas sekali, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dibeli di sana agorazo. Demikian juga 1 Korintus 7 ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kedua, itu kata ekagorazo. Artinya ditebus dan dikeluarkan secara tuntas. Atau membeli keluar dari pasar dosa. Artinya apa? Bahwa kematian Kristus di atas kayu salib, selain membayar hutang dosa manusia, maka pada saat bersamaan, ia memindahkan orang percaya dari tempat yang dilumuri dosa ke tempat yang dipenuhi jaminan Kristus, yaitu pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Di dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Demikian juga Galatia 4 ayat 5 dikatakan, Kristus ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anaknya. Tuhan menebus kita, membeli kita dari pasar dosa. Supaya kita boleh mendapatkan status yang baru sebagai anak Allah. Kata ketiga itu lutro, artinya dibebaskan oleh karena pembayaran.
atau melepaskan dari belenggu. Dalam konteks keselamatan, orang yang berdosa yang telah ditebus dari darah Kristus sepenuhnya telah dilepaskan dari ikatan atau belenggu dosa sehingga selanjutnya disebut sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus. Ini ayatnya. Di mana dalam konteks keselamatan, orang yang berdosa yang telah ditebus di dalam Kristus selanjutnya telah dilepaskan dari ikatan yang belenggu dosa sehingga ia selanjutnya disebut sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus. Saudara, di dalam Titus 2 ayat 14 dikatakan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Demikian Roma 6 ayat 8 dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara, apa artinya? Apa kesimpulannya? Ini. Manusia berdosa sehingga ia harus ditebus dan butuh intervensi dari oknum di luar manusia yang dapat membayar harga yang tidak dapat dibayar oleh manusia. Ada harga yang dibayar untuk menebus dosa manusia, yaitu begitu mahalnya. Dan bagi orang percaya, penebusan ini memerdekakan sekaligus menjadikan kita sebagai hamba atau anak Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, itulah penebusan yang dikerjakan oleh Kristus. Di mana Kristus menjadi hamba yang menderita bagi manusia. Yang telah membayar dengan darahnya sendiri untuk menyelamatkan saudara dan saya. Supaya kita terlepas dari kutuk dosa dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Sehingga dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, itu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tuhan menebus saudara dan saya, bukan dengan uang miliaran rupiah. Tuhan menebus kita bukan dengan emas dan perak. Tapi Tuhan menebus kita dengan darahnya yang kudus. Dia berkorban, menyerahkan nyawanya, bahkan hatinya buat saudara dan saya. Karena kasihnya yang begitu besar. Tuhan tidak mau kita saudara binasa dan masuk ke dalam api neraka. Bahkan saudara, di dalam Filipi 2 ayat 6-8 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan sama menjadi manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Apa artinya? Artinya ialah Kristus membayar begitu mahalnya untuk membeli, menebus dan membebaskan kita. Dari yang tertinggi ia menjadi yang terendah. Dari yang terkaya ia menjadi yang termiskin. Dari yang termulia ia menjadi yang terhina. Semua Tuhan korbankan bagi saudara dan saya. Agar kita terlepas dari kutuk dosa. Dan agar kita memperoleh hidup yang kekal. Oh saudara, begitu besarnya pengorbanan, kasih, anugerah yang sudah Tuhan nyatakan buat kita. Harga penebusan yang Tuhan kerjakan buat kita begitu dalamnya. Karena itu saudara, ketika kita melihat pohon zaitun. Di bawah pohon itu saudara kita mendapati Yesus berdoa dengan keringatnya seperti titik-titik darah. Hal ini dikarenakan karena ada tekanan psikologis yang dialaminya. Bukan karena ia takut menderita. Tapi ia takut ada keterpisahan dengan Allah Bapa. Karena menanggung dosa manusia. Ketika kita melihat hamparan dari marmer. Saudara kita mendapati. Di sanalah Kristus dicambuk oleh para prajurit Roma. Kulitnya sobek, dagingnya pun keluar. Begitu menyakitkan sekali. Ketika kita melihat duri saudara. Dari sanalah duri itu dibuat menjadi mahkota duri.
dan diletakkan di atas kepala Kristus dan darah mengalir dari dalamnya. Ketika kita melihat potongan besi, kita melihat Yesus ditusuk tangan dan kakinya. Oh, begitu menderitanya. Dan ketika kita melihat kayu, di sanalah kita melihat salib. Bagaimana Kristus tergantung di atas kayu salib untuk menanggung dosa saudara dan saya. Untuk menyelamatkan saudara dan saya agar kita terlepas dari kutuk dosa dan kita beroleh penyucian, pengampunan dosa, bahkan hidup yang kekal. Agar kita dapat menikmati hidup di dalam Tuhan. Saudara, saya sungguh tidak membayangkan betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tinggi dan panjangnya kasih Tuhan buat kita. Dan inilah sudah Tuhan kerjakan buat kita. Saudara, sesungguhnya seharusnya kita malu, saudara. Kalau sekarang hidup kita yang sudah mengaku sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya yang sudah dibaptis, tapi hidup kita biasa-biasa saja. Bahkan kalau kita menganggap remeh keselamatan yang Tuhan berikan, kita harusnya berdosa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan 2000 tahun yang lalu telah berkorban dengan segenap jiwanya, dengan segenap hidupnya buat saudara dan saya, agar kita terlepas dari belenggu dosa ini. Pengorbanan Tuhan dan harga yang begitu besarnya Tuhan nyatakan buat kita. Karena itu saudara, apa respon yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan saat ini? Tuhan ingin kita bersyukur atas harga yang begitu mahalnya yang telah Kristus kerjakan bagi kita. Dan atas kasih yang begitu tulus yang telah melepaskan kita di kutuk dosa. Dan kita harus meresponinya dengan hidup sebagai hamba yang taat dan hidup bagi kemuliaan namanya. Saudara, ketaatan dalam bentuk seperti apa yang dapat kita lakukan? Dalam Lukas 9 ayat 22 sampai 23, saya mendapati di sana akan jawabannya. Di mana Tuhan Yesus berkata seperti ini. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara, kita mendapati ada 3 hal di sini akan ketaatan kita yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama ialah menyangkal diri, yaitu meninggalkan kepentingan diri kita dan mengutamakan Tuhan. Saudara, menyangkal diri bukan berarti menghilangkan eksistensi dan makna diri kita. Menyangkal diri artinya ialah tidak menempatkan diri kita sebagai pusat hidup kita, tetapi menempatkan Kristus sebagai yang utama dan tujuan hidup kita. Paulus berkata, bukan lagi aku yang hidup sekarang ini, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga Rasul Paulus berkata, jika aku hidup buat Tuhan. Jika aku mati buat Tuhan. Dan hidup kita adalah milik Tuhan. Bukan kita lagi. Kepentingan kita yang kita utamakan. Tetapi Kristus di atas segala-galanya. Kedua ialah memikul salib. Yaitu apa? Berani membayar harga menjadi seorang Kristen. Saudara, kita sudah belajar salib itu adalah harga yang begitu besarnya yang sudah Kristus tanggung. Dia rela menderita sekalipun ia tidak berdosa, sekalipun ia tidak bersalah. Tuhan mau saudara setiap hari kita memikul salib ini, yaitu kita mau hidup, berjuang, berkorban untuk menyenangkan hati Tuhan. Membayar harga untuk apa? Mengesampingkan kenikmatan duniawi kita dan hidup dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Kita berani membayar harga sebagai pengikut Kristus agar hidup kita boleh menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. 3 ialah mengikut Tuhan dengan setia. Saudara, Tuhan inginkan hal seperti ini. Ada suatu komitmen
di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami saudara saat ini, kondisi kita senang, susah, sakit, sehat, yang harus kita lakukan ialah tetap setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena yang paling utama dalam kehidupan kita sudah kita miliki. Yaitu apa? Kristus. Kristus jauh lebih bernilai harganya dibandingkan dengan apapun juga. Sehingga Rasul Paulus berkata, dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bagi Paulus, Kristus yang terpenting. Dan dia setia mengikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Sekalipun ia di penjara. Saudara, 3 hal inilah yang Tuhan inginkan dari kita. Menyangkal diri. Meninggalkan kepentingan kita, tapi mengutamakan Tuhan. Memikul salib, berani membayar harga untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mengikut Tuhan dengan setia. Saudara, tahun 2016 ada film berjudul Silent. Yang menceritakan tentang orang-orang Katolik di Jepang, saudara, yang hidup dalam penganiayaan pada abad yang ke-17. Dan di sana diceritakan, saudara, mereka disuruh untuk menginjak gambar Tuhan Yesus dan simbol Kristen lainnya. Disuruh meludahi salib untuk menyangkal iman mereka kepada Kristus. Mereka, saudara, hanya para petani, saudara. Ketika mereka menolak, akibatnya apa? Mereka dibakar, mereka disalib, mereka ditenggelamkan ke dalam laut. Tetapi luar biasanya, film ini menceritakan bagaimana para petani, orang-orang desa ini memiliki iman yang kokoh. Mereka tetap setia mempertahankan iman mereka, kepercayaan mereka kepada Kristus. Sekalipun tubuh mereka disiksa, dianiaya, dibakar. Tetapi mereka tetap setia. Kenapa? Karena Kristus lebih berharga dari hidup mereka sendiri. Karena mereka tahu, ketika mereka mati, mereka ada bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Hidup mereka di dunia ini hanyalah sementara. Saudara kasih dalam Tuhan, saat ini saya mendapati banyak orang Kristen yang alergi dengan kata menderita. Yang alergi dengan kata penderitaan. Mereka beranggapan kalau menjadi orang Kristen harus menderita. Apa keuntungannya menjadi orang Kristen? Bukankah seharusnya menjadi pengikut Kristus harus kaya, harus sukses, harus sehat? Saudara, saya mau katakan penderitaan, kesulitan, pergumulan hidup adalah bagian hidup yang dialami oleh manusia. Dan semua itu adalah akibat daripada dosa. Tetapi mengikut Kristus tujuan utamanya adalah bukan mengejar kekayaan, bukan mengejar kesuksesan, tetapi hidup dalam persekutuan yang benar, yang intim dengan Tuhan, dan menikmati Tuhan di dalamnya. Tuhan menyelamatkan kita agar kita kembali dan berelasi dengan Tuhan, dan hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Itu saudara, Tuhan ingin agar kita menghargai anugerah yang begitu mahalnya yang sudah Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu agar kita hidup boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Seorang teolog bernama Ben Hopper berkata begini, anugerah yang murah adalah anugerah seperti barang buangan. Anugerah yang murah adalah menerima pengampunan dosa tanpa perlu bertobat, tanpa menyesali dosa, tanpa melepaskannya. Anugerah yang murah adalah anugerah tanpa mengikut Yesus tanpa salib. Ini anugerah yang murah. Kalau kita meremehkan anugerah harga yang Tuhan bayar, mengikut Kristus tanpa salib. Tetapi anugerah yang mahal adalah anugerah yang harganya besar bagi Allah, yaitu hidup anaknya. Karena Allah telah memberikan anaknya bagi kita. Anugerah yang mahal adalah hidup menuntut mengikut Kristus. Hidup dalam anugerah adalah hidup di dalam panggilan mengikut Dia. Hidup di dalam anugerah adalah ketaatan secara mutlak
kepada Kristus yang harus dilaksanakan dalam pekerjaan setiap hari. Anugerah Kristus begitu mahalnya. Betul saudara, keselamatan itu gratis. Tetapi di dalamnya terkandung harga yang begitu besarnya, begitu mahalnya yang telah Kristus kerjakan bagi saudara dan saya untuk melepaskan kita, menjadikan kita orang-orang yang merdeka. Saudara kasih dalam Tuhan, sebuah refleksi saudara dari seorang bernama Xavier Quentin Pranata. Dia mengatakan begini, sebesar apa cinta saudara terhadap orang yang saudara kasihi? Ukurannya bukan sebesar apa saudara menyerahkan nyawa saudara, tapi sebesar apa saudara menyerahkan hati saudara meskipun itu membuat saudara sakit. Saudara, Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah kasih Kristus yang telah Tuhan nyatakan buat kita. Bagaimana dia menyerahkan nyawanya, bahkan hatinya kepada kita. Agar kita terlepas dari belenggu dosa. Agar kita terlepas dari kuasa dosa. Dan menjadi anak-anak Allah. Menjadi orang yang merdeka, bahkan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saudara, yang Allah mau dari kita ialah agar kita meneladani Kristus dengan hidup sebagai hamba yang taat. Dengan menyangkal diri kita, memikul salib kita dan mengikut Tuhan dengan setia. Dan berani menempatkan Kristus sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Dan kita belajar menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Dan hidup bagi kemuliaan namanya. Saudara, inilah yang Tuhan mau. Kita menghargai anugerah keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan. Harga yang begitu mahalnya sudah Tuhan bayar, Tuhan kerjakan buat saudara dan saya. Dan sekarang respon kita ialah dalam menjalani minggu-minggu Prapaskah ini, kita mengingat, kita merenungkan betapa dalamnya kasih Tuhan. Dan biar kita mensyukurinya. Dan kita boleh meresponinya dengan hidup, dengan kesungguhan hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Kristus begitu besar, begitu dalam kasih-Nya kepada kita. Mari kita hidup bagi Tuhan. Apapun keadaan saudara saat ini, tetaplah berfokus kepada Tuhan. Kita punya Allah yang begitu baik, saudara. Yang sudah memberikan seluruhnya buat kita. Masa iya Tuhan tidak akan pelihara kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tetap beriman kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Dan mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Saudara, pahamilah kasih Tuhan dan harga penebusan yang Tuhan sudah kerjakan begitu besarnya dan begitu dalamnya. Saudara, kiranya renungan pada malam hari ini boleh membawa kita semakin dalam mengikut Tuhan. Semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan. Dan semakin giat kita melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, begitu dalamnya kasih-Mu buat kami. Begitu besarnya harga penebusan yang sudah Tuhan kerjakan buat kami. Engkau membayar dosa kami dengan harga yang begitu mahalnya. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah-Mu yang kudus. Begitu banyak penderitaan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Hinaan, ledekan, cambukan, tusukan, sampai tersalib di atas kayu salib. Terima kasih pengorbanan-Mu Tuhan, terima kasih.
Dan biar malam hari ini Tuhan, kami boleh diubahkan, ditransformasi hidup kami. Agar kami boleh kembali Tuhan, terbuka mata hati rohani kami. Bagaimana Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan Yesus terima kasih. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Menjadi bagian hidup kami. Menjadi kekuatan buat kami. Menguatkan iman kami. Melewati masa-masa yang tidak mudah di tengah pandemi corona ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau telah memimpin ibadah kami Tuhan pada malam hari ini. Kami sudah memuji Engkau ya Tuhan. Kami sudah berdoa syafaat bersama-sama ya Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar Engkau berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, dan apapun keadaan mereka. Biarlah Tuhan kasih setia daripada Allah Bapa, anugerah yang tak pernah berkesudahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.